Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pensiunan tentara bernama Zhang Yao, kita panggil saja Jilong supaya lebih mudah mengingatnya, yang saat ini bekerja sebagai nelayan di tengah lautan untuk menghidupi keluarganya. Setelah 7 bulan berlayar mencari ikan, Jilong pun pulang ke rumah dan langsung dikejutkan oleh ruko miliknya yang ditutup. Kata tetangga, istrinya terjerat narkoba dan sudah menjual rumah sekaligus ruko tersebut, sehingga Jilong langsung pergi ke kolong jembatan yang menjadi tempat berkumpulnya para pecandu yang terjerat barang terlarang tersebut. Dan alangkah sedihnya hati seorang Jilong saat melihat istrinya sudah dalam kondisi menyedihkan. Masih segar diingatannya tentang wajah cantik dan cerah sang istri bersama putrinya yang hidup bahagia bersama. 7 bulan pergi kok tiba-tiba jadi seperti ini? Apa penyebabnya? Ternyata selama Jilong pergi, si istri yang juga membuka warung kecil-kecilan pun dijebak oleh beberapa pengedar yang memasukkan barang terlarang pada minumannya. Tak enak menolak pelanggannya yang sering makan di sana, si istri pun menerima tawaran minum tersebut. Lama-kelamaan ia pun jadi kecanduan yang berujung dengan menjual rumah demi untuk membeli barang terlarang tersebut. Lantas, kemana putri mereka? Ya, disinilah letak paling menyayat hati ketika putri mereka ketabrak mobil saat ibunya sedang nge-fly menikmati barang tersebut. Menyesal dan malu terhadap suaminya, sang istri pun mengakhiri hidupnya dengan loncat dari jembatan layang dengan meninggalkan kertas merek barang haram tersebut yang ternyata diproduksi oleh perusahaan Duo Macan. Berbanding terbalik dengan nasib malang yang dialami Jilong dan para korban di kolong jembatan, orang-orang yang terlibat dalam bisnis ini seperti pengedar, bos-bos, pengusaha, pejabat, termasuk kepala polisi yang melindungi peredaran barang ini, tengah senang-senang menikmati uang hasil penjualan barang haram tersebut. Dan inilah Go for Broke. 2 tahun kemudian kita akan diperkenalkan pada seorang polisi bernama Andu yang sedang melakukan penggerbekan terhadap beberapa pengedar narkoba, di mana saat pelaku berhasil ditangkap dan barang bukti sudah disita, muncullah seseorang berpakaian rapi yang langsung mengambil sebagian barang bukti yang ternyata Andu adalah oknum aparat yang juga terlibat dalam peredaran narkoba itu sendiri. Si pria rapi itu pun langsung membawa barang bukti tersebut ke sebuah rumah besar bak istana, di mana rumah ini adalah rumah milik seorang bos gembong narkoba yang kebetulan sedang sakit parah. Dialah Mukun, bos Mukun, orang paling bertanggung jawab atas semua peredaran narkoba. Menyadari hidupnya tidak akan lama lagi, Mukun memerintahkan orang kepercayaannya bernama Herta untuk mencari putranya yang sudah lama hilang untuk menggantikan perannya dalam kerajaan bisnis ini. Dan inilah Sawang, putra kandung Mukun yang dikenal baragajul dan sulit dikendalikan. Saat ini dia sedang berada di penjara atas kasus kejahatan berat seperti membunuh, merampok, memperkaos, gangster, pembantaian, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa orang mengatakan jika Sawang terkadang suka memakan daging manusia yang menjadi korban kebrutalannya. Dan Anda mungkin akan terkejut saat melihat Jilong berada di penjara yang sama dengan Sawang. Bukan sedang dihukum atas kasus kejahatan, melainkan sengaja masuk ke sana untuk bisa menghabisi Sawang dengan bantuan para sipir dan menyamar menjadi Sawang agar dapat bertemu langsung dengan sosok Mukun sang gembong narkoba.
Entah siapa orang yang sudah membantu Jilong sampai sejauh ini, namun semua persiapan benar-benar matang dimulai dari gaya rambut, luka di wajah, dan kartu identitas yang sudah dimanipulasi. Di mana saat Jilong sedang dalam perjalanan dengan dikawal oleh anak buah Mukun, kru kapal yang ada di sana ternyata adalah para pembunuh bayaran yang dikirim oleh seseorang untuk menghabisi Sawang dan... Tepat saat Jilong berhasil menghabisi para pembunuh bayaran, muncullah Andu si polisi yang tiada lain adalah orang yang sudah membantu Jilong sampai sejauh ini. Entah apa motivasinya melakukan ini, Andu sudah mempersiapkan segala hal yang Jilong butuhkan agar bisa mendapatkan kepercayaan Mukun yang menganggapnya sebagai Sawang putranya yang hilang. Tiba di rumah Mukun, Jilong benar-benar memainkan perannya dengan sangat baik sebagai sosok Sawang yang terkenal beragajul, di mana Jilong langsung mengeluarkan ponsel yang ia ambil dari salah satu pembunuh bayaran untuk mencari tahu siapa orang yang telah mengirim para pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Dan ya, ponsel milik salah satu anggota dewan pun berbunyi saat Jilong menghubungi nomor tersebut. Namun, jangan terkecoh. Dalang sebenarnya di balik para pembunuh bayaran tersebut tiada lain adalah Herta yang diam-diam memasukkan ponsel itu ke saku jas milik si dewan. No. Tepat saat Herta menembak dan menjadikan si dewan sebagai kambing hitam, muncullah Mukun yang untuk pertama kalinya bisa bertemu dengan putra yang hilang. Sebagai orang yang sudah lama berada di dunia hitam, Mukun selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Ia pura-pura mengelap darah yang ada di wajah Jilong, memberikannya kepada seorang suster untuk dilakukan tes DNA demi memastikan apakah Jilong benar-benar putra kandungnya. Malam harinya saat pesta penyambutan kepulangan Sawang, Mukun diberikan hasil tes DNA Jilong yang sudah tervalidasi. Entah kapan dan bagaimana darah itu ditukar, tapi Mukun sudah percaya 100% jika orang yang sedang bersamanya sekarang adalah Sawang putra kandungnya. Di depan semua orang, Mukun memperkenalkan Jilong sebagai putra yang telah kembali. Mukun secara resmi memberikan kerajaan bisnisnya kepada sang putra, sekaligus menyerahkan kalung jimat berharga sebagai simbol peresmiannya. Sebagai pekerjaan pertamanya dalam bisnis ini, Jilong harus menemui seorang bandar yang sudah mencuri narkoba milik Mukun. Ditemani beberapa anak buah setia Herta, Jilong mendatangi sebuah gedung untuk bertemu langsung dengan bandar yang dimaksud. Dan inilah Balai, orang yang sudah mencuri narkoba milik Mukun. Alih-alih melakukan pertemuan secara baik-baik, Jilong justru harus terlibat ketegangan dengan si Balai. Dan inilah yang terjadi. Saat Balai sudah dalam kondisi terdesak, barulah dia mengakui perbuatannya, di mana hal tak terduga terjadi ketika anak buah Herta yang harusnya melindungi justru malah berniat untuk membunuhnya. Tetapi entah bagaimana Jilong bisa selamat, ia terlihat pulang ke rumah dengan membawa serta Balai yang kini resmi menjadi bawahannya. Hal itu tentu saja membuat Herta menjadi sangat kesal karena selain anak buahnya gagal menghabisi Jilong, Mukun justru malah semakin bangga terhadap Jilong yang berhasil merubah lawan menjadi kawan. Sejenak kita tinggalkan dulu Jilong dan beralih kepada Andu yang ternyata adalah keponakan Bapak Kepala Polisi. Di sini jugalah kita akan diperlihatkan kisah asmara Andu yang diam-diam jatuh cinta terhadap cem-ceman atau ani-anian pamannya bernama Nancy. Sang paman diketahui sering melakukan kekerasan terhadapnya, namun Nancy tetap sabar karena tidak punya siapa-siapa lagi dalam hidupnya.
Terungkaplah alasan kenapa Andu bekerja sama dengan Jilong untuk menjatuhkan bisnis Mukun. Salah satunya adalah untuk membongkar keterlibatan sang paman dalam bisnis ini, sehingga ketika nanti si paman dicopot dari kepolisian, Andu bisa meraih atau merebut jabatannya sebagai kepala polisi, sekaligus menyelamatkan si wanita yang dicintainya. Keesokannya, Jilong menemui Andu untuk menyerahkan semua bukti-bukti kejahatan Mukun dan komplotannya. Dikira itu sudah cukup untuk menyudahi misi ini, Jilong tampaknya masih harus sabar sedikit lagi karena Andu malah memberikan tugas baru, yaitu cari ruangan besi pribadi milik Mukun berisi uang ratusan juta dolar beserta buku-buku transaksi dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Tak hanya itu saja, Andu juga meminta Jilong untuk memancing peperangan antara Mukun dan kepala polisi. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan misi, tapi lebih ke masalah pribadi demi untuk mempercepat pamannya si kepala polisi lengser dari jabatannya. Di hari itu juga, Jilong langsung menemui Bapak Kepala Polisi untuk memberitahu bahwa mulai sekarang jatah bulanan yang biasa ia terima akan dikurangi sebanyak 30%, sehingga hal itu tentu saja membuat Pak Kepala Polisi menjadi marah dan langsung mengurung Jilong di kantor polisi. Malamnya, Balai dan pasukan pun datang untuk menyelamatkan Jilong dengan cara menembaki kantor polisi, di mana pada saat yang sama, Pak Kepala yang sedang tak teleponan dengan Mukun pun dikejutkan oleh jalan raya yang diledakkan sehingga entah bagaimana nasib si kepala polisi, Jilong sendiri kemunculan Andu yang datang untuk membebaskannya, di mana Jilong langsung diantar pulang ke rumah karena saat ini Mukun sedang sekarat. Setibanya di rumah, Jilong langsung menemui Mukun yang sudah engap-engapan. Mukun menyampaikan permintaan maafnya yang sudah pernah mencampakkan ibu dan sawang, sehingga sebagai bentuk penebusan dosanya, Mukun memberitahu lokasi ruangan besi pribadinya yang berada di gedung perusahaan dengan kuncinya yang selama ini ada pada kalung jimat yang sudah diberikannya. Setelah misi sudah tercapai, barulah Jilong jujur bahwa ia sebenarnya bukan sawang putranya, melainkan salah satu korban dari bisnis narkobanya. Sehingga mendengar hal itu, Mukun pun seketika kena serangan jantung dan langsung maut saat itu juga. Di depan Herta, Andu, dan semua anggota dewan, pengacara membacakan surat wasiat Mukun terkait seluruh harta dan aset yang diserahkan kepada Sawang alias Jilong, dan tiba-tiba Herta menembak pengacara tersebut karena sudah tidak tahan mendengar pesan terakhir Mukun yang sama sekali tidak memberinya harta atau saham sepeser pun, sehingga di tengah baku tembak antara anak buah setia Mukun dengan pasukan Herta, muncullah Balai yang datang untuk membantu, sehingga Jilong, Andu, dan Balai pun bekerja sama untuk mengalahkan Herta dan seluruh pasukannya. Setelah semuanya selesai, Jilong pun langsung menyerahkan kalung tersebut kepada Andu demi menyudahi misi ini. Namun apa yang terjadi? Sungguh, siapa yang menduga jika Andu ternyata adalah orang jahat dan licik, di mana Balai juga merupakan bawahan Andu yang sengaja ditempatkan di sisi Jilong sebagai mata-mata. Dan mari saya bawa Anda flashback ke 2 tahun lalu ketika Andu mulai memiliki ambisi untuk menjatuhkan pamannya dan Mukun. Secara kebetulan, Jilong di waktu yang tepat memohon keadilan untuk istri dan putrinya. Disitulah Andu memiliki ide untuk memanfaatkan Jilong sebagai pionnya setelah mengetahui jika Jilong adalah sosok tangguh mantan tentara pasukan khusus.
最完美的棋子。 Sebagai orang yang ditunjuk untuk mencari sawang, Andu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memulai rencananya, dimulai dengan meyakinkan Jilong agar percaya bahwa ia tulus membantu membongkar kejahatan Mukun, menyuap para petugas sipir agar Jilong bisa masuk ke penjara tempat sawang berada, mengatur semua hal yang dibutuhkan agar Jilong bisa menyamar sebagai sawang, kemudian tak sengaja bertemu dengan Balai yang ia rekrut sebagai bawahannya dengan iming-iming akan memberikan narkoba yang menjadi barang favoritnya. 就可以把它变成你身边的一颗钉子。 Tak hanya itu saja, Andu juga menugaskan Balai untuk menghabisi pamannya si kepala polisi saat insiden jalan ambruk tempo hari dengan menggunakan pisau yang ada sidik jari si Jilongnya. 这用你之外的凶器。 Pada akhirnya, Jilonglah orang yang akan dijadikan sebagai kambing hitam atas kematian Mukun dan si kepala polisi, sehingga Andu tidak akan langsung membunuhnya, melainkan mengurung dia sementara waktu sampai nanti dimunculkan sesuai rencana. 即日起进行通缉。 Dalam waktu singkat, Andu akhirnya diangkat sebagai kepala polisi menggantikan pamannya yang sudah mati, di mana ia segera menjalankan rencananya, yaitu menggerebek semua lokasi peredaran narkoba, mulai dari pabrik sampai lokasi pengirimannya. Setelah mimpinya tercapai dan dianggap pahlawan oleh semua orang, Andu akhirnya pergi ke gedung tempat ruangan besi pribadi Mukun berada. Sesuai ekspektasi, ruangan besi ini menampung tumpukan uang dolar dalam jumlah yang tak terbayangkan sehingga... Setelah semua sudah di depan mata, kini Andu tinggal menjalankan rencana terakhirnya, yaitu meledakkan kuil tempat Mukun dan si kepala polisi akan disemayamkan, yang isinya dihadiri oleh para pejabat, pengusaha, aparat, dan semua orang yang mengetahui bisnis narkoba Mukun, sehingga bisa disimpulkan jika Andu berencana untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam bisnis ini agar tidak ada saksi yang akan mengancam Andu di kemudian hari. Tepat saat Nancy selesai berpidato, ia pun membuka tirai berisi ratusan foto korban termasuk tumpukan barang haramnya, di mana saat semua hadirin masih terkaget-kaget, Nancy pun buru-buru keluar sembari mengunci pintu dari luar dan... Ya, tidak hanya kuil saja yang meledak, tetapi juga ruangan besi yang tepat berada di belakang Andu dan Jilong. Belum selesai terkejut dengan apa yang dilihatnya, Andu kembali akan dikejutkan dengan sebuah plot twist yang benar-benar edan dan tidak akan pernah ia duga sebelumnya. Disinilah plot twist sesungguhnya akan terungkap. Balai yang kita lihat sebagai pecandu dan bandar dulunya adalah sosok kakak bertanggung jawab yang sangat menyayangi adiknya, sampai ketika sang adik terjerat narkoba, Balai pun membawanya ke rumah sakit untuk direhabilitasi. Disitulah awal pertemuannya dengan Nancy yang ternyata merupakan salah satu dokter di tempat tersebut. Berbeda dengan Balai dan Jilong yang kehilangan anggota keluarga akibat terjerat narkoba, ayah Nancy adalah seorang polisi yang jujur dan sangat anti korupsi, sehingga ketika beliau menolak uang suap dari Mukun dan si kepala, ayah Nancy pun langsung dihabisi dengan cara dibuat overdosis. Tak lama setelah pertemuannya dengan Nancy, rumah Balai dan sang adik pun disita oleh karena si adik yang diam-diam berhutang kepada rentenir, sehingga mereka berdua pun terpaksa pergi ke kolong jembatan yang menjadi tempat penampukan khusus orang-orang yang terjerat barang haram. Beberapa waktu berlalu, adik Balai pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan Nancy yang untuk pertama kalinya mendatangi kolong jembatan tersebut, yang mana disinilah awal pertemuan mereka dengan Jilong yang sama-sama mengalami nasib yang sama, yaitu hidup hancur gara-gara barang terlarang.
Dengan fakta bahwa tidak hanya mereka bertiga saja yang bernasib serupa, Jilong, Nancy, dan Balai pun mulai menyusun rencana untuk membalas dendam dengan mengincar bos terakhirnya, yaitu Mukun. Dengan sumber daya yang masih tersisa yang Nancy miliki dari tabungan dan uang pensiunan mendiang ayahnya, mereka mulai menyusun rencana untuk menjalankan misi berbahaya ini. Memanfaatkan parasnya yang good looking, Nancy berhasil meluluhkan hati si kepala polisi dan mulai mencari segala informasi. Meski berat harus mengorbankan harga diri dan kesuciannya, Nancy tetap tabah menjalaninya demi untuk kelancaran misi ini. Setelah Nancy, giliran Balai yang turun ke lapangan. Sama seperti Nancy yang melakukan pengorbanan besar, Balai juga terpaksa menjadi seorang pecandu demi kesempurnaan penyamarannya sehingga ia bisa menjadi bawahan Andu dan masuk ke dalam rencananya. Memanfaatkan ambisi Andu yang ingin menjatuhkan paman dan bos Mukun, giliran Jilonglah yang akan berperan sebagai sosok yang mencari keadilan, yang setelah mereka bertiga sudah masuk dalam jajaran tim inti, barulah para keluarga korban yang ada di kolong jembatan mulai diikut sertakan, seperti suster yang ditugaskan Mukun untuk mengecek darah Jilong, pasukan Balai yang ikut menembaki kantor polisi, petugas jalan raya yang meledakkan jalan yang dilalui oleh si kepala polisi, reporter televisi yang selalu intens memberikan informasi, dan masih banyak lagi. Semuanya saling bekerja sama demi menegakkan keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh penegak keadilan itu sendiri. Entah apa rencana Jilong CS selanjutnya, namun Andu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Balai dan Nancy sehingga setelah Balai dan Nancy mati, kini tinggal Jilong yang masih tersisa dalam rencana ini. Entah apa yang sebenarnya Jilong CS rencanakan, Andu langsung menembaknya hingga Jilong jatuh dari atas gedung. Dan ya, Andu tampaknya sudah lupa bahwasannya Jilong CS tidak hanya mereka bertiga saja, melainkan masih ada beberapa orang lain yang salah satunya adalah si mbak reporter televisi, di mana penembakan barusan terekam dengan jelas oleh kamera yang ditayangkan live di layar billboard, sehingga dengan cepat hal itu diketahui oleh kantor pusat yang langsung mengeksekusi Andu saat itu juga. Pada akhirnya, Jilong, Balai, dan Nancy lah yang benar-benar menjadi seorang pahlawan sejati. Meskipun tidak diketahui oleh semua orang, tapi setidaknya keluarga korban yang ada di kolong jembatan tahu akan hal itu dan akan menjadi saksi hidup atas perjuangan yang mereka bertiga lakukan. Nyesek banget endingnya, padahal Maya bisa cari alternatif lain buat ngebongkar kebusukan si Andu mah. Gak perlu dengan mengorbankan diri mereka bertiga di endingnya gitu. Gak perlu pakai ngorbanin nyawa. Mungkin, tapi ya mungkin itu pilihan mereka. Mungkin Jilong CS udah merasa puas dengan mati sebagai pahlawan. Entahlah, yang pasti selalu ada pilihan ya. Padahal mah selalu ada pilihan, selalu ada cara lain untuk berakhir dengan husnul khotimah. Kita mah jangan kayak gitu ya. Bisa kok jadi pahlawan tanpa perlu berkorban nyawa. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi kepada guru, dan mengabdi kepada yang jadi orang tua. Tamat, ending yang cukup menyesakan. Adios.